Kali ini kita bakal bahas tentang krisis yang sangat parah. Saking parahnya kita harus menyiapkan setidaknya 1 gerobak uang hanya untuk membeli 1 bungkus Indomie di warung. Krisis ini terjadi pada tahun 2008 di negara Zimbabwe. Mari kita bahas. And speaking up again, but is introducing a new Instead of commemorating a significant historical event. Sebelum tahun 1980-an, negara Zimbabwe ini tidak pernah ada karena negara ini dulunya bernama Rhodesia. Rhodesia ini merupakan bagian negara jajahan Inggris, di mana pada saat di bawah jajahan Inggris, Rhodesia masih sempat atau masih bisa untuk mengurus negerinya sendiri karena dia bersifat otonomi khusus. Berbeda dengan Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda pada saat itu. Akibat hak istimewa yang diberikan oleh Inggris kepada Rhodesia, pada tahun 1963, negara ini memutuskan untuk memecah menjadi 3 koloni, dengan alasan wilayah Rhodesia cukup luas. Yang penamaannya Rhodesia Utara menjadi Zambia, Nyasaland menjadi Malawi, dan Rhodesia Selatan dikenal juga sebagai Rhodesia itu sendiri. Di Rhodesia terdiri dari 2 golongan penduduk, 1 golongan utama, orang kulit putih, dan golongan kedua yaitu didiami oleh orang-orang kulit hitam. Perbedaan ras begitu terasa di negara ini. Ini dibuktikan dengan warga kulit putih yang selalu menjadi pemimpin, dan golongan kulit hitam pun merasa didiskriminasi. Meskipun minoritas, penduduk negara ras berkulit putih ini mendominasi politik, ekonomi, dan juga kekuasaan-kekuasaan strategis lainnya. Hingga akhirnya pada bulan Desember 1979, sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh London Lancaster House telah membuka jalan bagi pemilihan bebas pertama di negara itu. Pada bulan Februari 1980. They transplanted provincial England to Central Africa, but it grew up looking like. Hasil pemilih itu mengantarkan Robert Mugabe terpilih menjadi Perdana Menteri Zimbabwe setelah mengalahkan pesaingnya Joshua Nkomo yang hanya mampu meraih sebanyak 20 suara saja. Kemenangan itu menjadikan Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri berkulit hitam pertama di Zimbabwe, yang mana sebelumnya posisi menteri di salah satu negara benua Afrika itu selalu diduduki oleh orang-orang berkulit putih. Jadi si Mugabe ini yang pertama, ya kan. Mugabe menjadi Perdana Menteri hingga tahun 1987. Setelah itu pada 31 Desember 1987, ia memutuskan untuk mengubah konstitusi yang semula menggunakan sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Dengan begitu jabatan presiden tidak lagi hanya sebatas seremonial, tetapi juga menjadi pemegang kekuasaan eksekutif. Selanjutnya selama 4 kali berturut-turut ia terpilih menjadi Presiden Zimbabwe dengan melalui jalur pemilihan umum. Nah, sekarang setelah kita bahas tentang sejarah Zimbabwe, kita masuk ke krisis Zimbabwe tahun 2008. Menurut sumber dari IDN Times, ada beberapa penyebab utama krisis Zimbabwe ini terjadi. Pertama, akibat pendanaan perang pada tahun 1980-an, pemerintah Zimbabwe memerlukan pembiayaan untuk perang di Republik Demokratik Kongo, yang mana Zimbabwe ini sendiri berada di kubu pemerintah Republik Demokratik Kongo yang harus menghadapi konflik dengan aliansi dari beberapa kelompok seperti RCD Goma dan Banyamulenge. Perang ini juga mengakibatkan ekspor di negara Zimbabwe menjadi sangat anjlok dan pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis. Dan mau tidak mau, negara memutuskan untuk menambah jumlah utangnya. Dan bukannya membaik dari tahun ke tahun, malah inflasi terus tumbuh dan memburuk. Puncaknya pun terjadi pada tahun 2008. Di mana menurut catatan The Guardian, inflasi Zimbabwe pada tahun ini mencapai 230 juta %. Iya, kalian nggak salah dengar. Bukan 50% dan bukan juga 100%, tapi 231 juta %. Gila ya kan? Kita aja yang inflasi tertingginya itu ada sekitar 6,2% udah kayak gimana. Apalagi yang 231 juta %. Bayangin aja sendiri.
kita lanjut ke upaya yang diambil oleh pemerintah Zimbabwe sendiri. Untuk mengimbangi inflasi yang naik, Bank Sentral Zimbabwe kemudian menerapkan kebijakan cetak uang besar-besaran. Namun bukannya memberikan solusi yang baik, kebijakan ini justru memperparah keadaan ekonomi di negara ini. Alhasil, karena uang dicetak dengan jumlah yang begitu banyak, setiap orang di Zimbabwe mendadak menjadi miliarder. Walaupun setiap masyarakat memiliki uangnya miliaran, berkat program printing money yang begitu besar oleh Bank Sentral Zimbabwe, mereka tetap saja sulit dari perekonomian yang rumit karena barang-barang pada naik berkali-kali lipat. Bahkan hanya dalam 24 jam saja, harga barang sudah naik lebih dari 2 kali lipat. Dan hanya untuk membeli 1 bungkus Indomie saja, mereka harus menggunakan gerobak untuk membawa uangnya ke warung. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mencetak lembaran uang dengan nominal 1 lembarnya mencapai 100 triliun dolar Zimbabwe. Dengan semakin tidak berharganya nilai mata uang di sana, warga kemudian banyak menerapkan transaksi barter atau tukar-menukar. Jadi misalnya sebungkus Indomie nih ya, ditukar dengan 2 butir telur. Atau beras ini ditukar dengan 1 liter beras ditukar dengan 1 liter minyak bensin. Nah, seperti itulah contohnya. Karena melihat keadaan semakin memburuk dan juga tidak kunjung bangkit, akhirnya pada tahun 2009 pemerintah membuat kebijakan untuk menggunakan alat tukar lain atau mata uang lain sebagai alat bayar yang lebih stabil. Misalnya mata uang dolar Amerika Serikat. Here is access to valuable US dollars. Krisis Zimbabwe ini menjadi perhatian seluruh dunia pada saat itu dan banyak sekali organisasi dunia yang terlibat untuk membantu Zimbabwe agar segera pulih dan bangkit dari keterpurukan ekonominya. Hingga akhirnya beberapa reformasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Zimbabwe perlahan mulai menyokong kebangkitan perekonomian di negara ini. Hingga sampai akhir kepemimpinan dari Presiden Mugabe pada tahun 2017, negara ini masih terus berjuang melawan krisis dan inflasi walaupun angkanya sudah sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan krisis pada tahun 2008 yang lalu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini silahkan klik like dan jangan lupa subscribe karena bakal banyak video yang menarik lainnya yang bakal kita bahas. Sekian, wassalam.